Dimakamkan di sini adalah Eyang Wiropati beserta cucunya, yaitu Raden Joko Lelono. Ada Eyang Wiropati dan juga Iropati. Buat bungkus getuk ataupun tape. Tadi saya mohon maaf lupa belum mengenalkan bahwa kita bersama kami dari tim Cerita Rakyat ID bersama Mbah Ngas. Mungkin bisa diulas sedikit Bang Ngas, panjenengan ini dari mana atau apa biar pemirsa juga tahu. Ya, saya dari komunitas penggali sejarah Uri-Uri dan Jaga-Cagar Indonesia atau biasa disingkat Kili Suci Bojonegoro. Kili Suci Bojonegoro. Iya. Ada mungkin ini Bang Ngas di Kili Suci sendiri ada tempat kantor nanti? Untuk kantor kita belum ada, akan tetapi biasanya buat rekan-rekan yang ingin berdiskusi ataupun istilahnya apa terkait sejarah bisa langsung ke rumah saya di depan stasiun Bojonegoro. Depan stasiun Bojonegoro. Selain itu saya juga mewakili dari Bojonegoro Tempo Dulu. Jadi teman-teman yang ingin tahu tentang sejarah Bojonegoro itu bisa gabung di grup kami di grup Facebook Bojonegoro Tempo Dulu. Oke ya pemirsa, jangan lupa gabung di Facebook Bojonegoro Tempo Dulu. Saya juga mengikuti di grup Facebook tersebut. Update-nya luar biasa, banyak sejarah Bojonegoro yang kami bahkan banyak orang yang belum tahu banget. Ya, dan itu ada di situ semuanya. Jadi hal-hal menarik tentang sejarah bagi Anda semuanya. Jangan sampai melupakan jas merah, tetap menggali sejarah. Nah, kita sekarang ada di lokasi. Kita masih di Desa Banjarsari. Masih di Desa Banjarsari. Mungkin bisa dilihat ini Jalan Tugu atau Wiropati. Ya, kita tepat di depan makam Mbah Eyang R. Wiropati. Eyang Wiropati. Ya, jadi makam ini salah satu makam di Desa Banjarsari juga sangat dikeramatkan oleh warga. Untuk bulan-bulan tertentu. Di antaranya warga sering melakukan sedekah bumi ataupun sedekah bumi. Untuk itu mari kita siap Bang Ngas. Assalamualaikum. Jadi seperti inilah lokasi Eyang Wiropati. Iya, posisi memang cungkupannya Mas, on kamera nih. Cek Bang Ngas. Nah, jadi memang lokasinya ada dua makam Bang Ngas ya? Iya. Di dalam ini ada dua makam, mungkin ada informasi Bang Ngas, suami istri atau? Jadi yang dimakamkan di sini adalah Eyang Wiropati beserta cucunya, yaitu Raden Joko Lelono. Oh, Raden Joko Lelono. Yeah. Jadi salah satu dari ini adalah cucunya Eyang Wiropati. Iya, betul sekali. Ya pemirsa, Eyang Wiropati sendiri konon dari penggalian yang saya ketahui, beliau adalah salah satu pasukan Adipati Arya Penangsang. Ya, Arya Penangsang. Mungkin ada informasi tambahan tentang hal ini Bang? Iya, ada dua nama yang kebetulan mirip terkait dengan nama beliau di desa ini ya. Jadi ada Eyang Wiropati dan juga Iropati. Oh, ada dua nama. Akan tetapi ini berbeda sekali. Dan yang di depan kita ini adalah makam Eyang Wiropati, di mana Eyang Wiropati ini dahulu pada masa Jipang Panolan atau masanya Arya Penangsang, beliau adalah orang kepercayaan. Jadi Arya Penangsang memberi wewenang atau mengangkat beliau untuk menjadi demang di daerah Banjarsari ini. Karena memang dari penggalian sejarah saya,
Banjarsari ini atau dulunya Banjararum, ya, itu adalah suatu tempat kademangan gitu ya, Mas. betul sekali. Nah ini pemirsa ya, nanti panjenengan semuanya kalau ziarah ke sini juga harap berhati-hati karena posisi tempat cungkupannya ini temboknya sudah lapuk. Jadi kalau jenengan masuk ke dalam juga artinya, apalagi kalau pas posisi musim hujan ya hati-hati. Meskipun di posisi cungkupan ini sudah ada 2 lapis ya, lapis cungkup pertama dan yang kedua. Kayaknya belum pernah dibugar Mas ya, lama sekali. Belum. Ya mungkin untuk pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan, kabupaten dan lebih ke atasnya ataupun penggerak sosial situs cagar budaya, hal-hal sejarah kalau mau bisa diperhatikan ya, memperhatikan, kalau mau menyumbangsi untuk membangun ya alhamdulillah Bang As ya. Ya. Malah lebih bagus kita sama-sama melestarikan budaya luhur ataupun sejarah-sejarah luhur ya. Mau masuk atau mungkin kalau masuk boleh nggak Mas? Boleh, silakan. Tak ziarah ya pemirsa. Mungkin di sini Bang As ya, ada cerita apa tentang yang jenengan ketahui menurut penggalian jenengan selama ini di area sini? Saya sendiri juga mendapatkan cerita ini dari masyarakat sekitar, di mana selain makam Eyang Wiropati ini, di sekitar area makam ini yang kita bisa lihat ini banyak pepohonan besar. Betul. Akan tetapi ada hal yang menarik. Ini ada pohon sini, pohon ploso. Saya pohon ploso ya. Mungkin bisa di zoom nanti. Siap. Pohon ploso ini dari warga sekitar yang usianya udah lanjut menceritakan kalau pohon ploso ini dari dulu dia kecil sampai sekarang itu nggak istilahnya nggak semakin besar ataupun apa, ya tetap segini. Utuh segitu ya, Bang? Nah, cerita menariknya itu cerita tentang dimana Ki Iropati yang nanti makamnya akan kita kunjungi juga. Oh, Ki Iropati. Iya. Berarti bukan Mbah yang Wiropati, bukan? Yang lain. Ki Iropati, di mana istrinya ketika suatu sore di Bengawan itu diculik oleh siluman buaya putih. Oh. Nah, Ki Iropati lalu mencari dan menangkap siluman itu. Dibawalah siluman buaya itu ya
dari Desa Simo ke sini, diseret istilahnya kan gitu. Nah, di sini ditalilah di pohon ploso itu. Oh, sejarahnya seperti itu. Bukan, mungkin bisa dikatakan sebagai cerita rakyat ya. Cerita rakyat ya, cerita rakyat. Jadi ada masyarakat yang mempercayai seperti itu, tapi kita bisa melihat itulah pohon plosonya. Oke, ya pemirsa, terlepas benar atau tidak, cerita rakyat hanya menyajikan kisah-kisah cerita. Untuk kebenarannya, faktanya, bukti validnya, otentiknya, monggo para pemirsa yang mencarinya sendiri. Karena kami sifatnya Bangas di cerita rakyat tadi tetap hanya menginformasikan kayak gitu. Dan perlu jenengan ketahui, di sini masih banyak sekali pohon-pohon besar. Ada pohon sulbin juga, Bangas. Iya. Kalau yang pohon ploso itu di Margomulyo juga ada, daerah Balen, tepatnya di petilasan Siti Jenar. Oh iya. Itu juga sama kisahnya, Bangas. Pohon yang di sana itu pas saya berziarah, menurut cerita warga juga nggak pernah bertambah besar atau bertambah kecil dan utuh. Mungkin teman-teman belum tahu pohon ploso sendiri. Kalau di zaman dahulu orang-orang tua itu sering memakai daunnya itu buat bungkus getuk ataupun tape. Oh. Ya, jadi kan bisa Mas ya. Gitu sih. Pakai mungkin nanti pemirsa bisa dicek ya, Mas. Nanti bisa di zoom ya ke sana ya, biar pemirsa juga tahu pohon ploso itu seperti apa. Karena memang pohon ploso itu menurut cerita beberapa orang cukup mistis, kayak gitu. Mungkin nanti kita lanjut kemana lagi, Bang? Kita akan mengunjungi salah satu makam yang juga dikeramatkan warga sini, yaitu Buyut Kencono. Buyut Kencono. Iya. Itu Ki Iropati tadi atau? Iya. Jadi Ki Iropati itu mungkin keluarga daripada Ki Buyut Kencono. Oh, berarti satu kompleks, satu lokasi. Satu lokasi. Betul. Siap. Jadi nanti kita ke sana lagi, pemirsa, sambil santai-santai. Jangan lupa subscribe, ikuti channel kami akan terus berkembang dan kembali lagi sering upload. Dan bersama teman-teman cerita rakyat ID yang lain yang ingin ikut mencari sejarah, monggo silahkan komen lokasi tempat Anda, ada petilasan siapa, pesarean siapa. Kalau ingin dipublikasikan, diabadikan videonya, silahkan tulis komentar atau WA kami di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu dulu Bang ya.